Muda? Bilang ke kanannya, gini-gini saya masih muda. Oke, kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur buat siang hari ini, kami percaya Tuhan kami sedang mengerjakan sesuatu di dalam kami, melalui kami. Mari mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi. Kami menanti-nantikan Tuhan mengerjakannya di dalam diri kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Dan siap kita yang percaya dalam nama Yesus berkata, amin. Saya siapkan bahan buat saudara. Karena saya pikir yang saya akan bagikan cukup panjang. Jadi kalau saudara nggak ada pulpen, saudara bisa pinjam ke tetangganya. Kasih dia senyum yang terbaik. Saya percaya dia akan dengan rela hati memberikan pulpennya. Tapi tolong jangan dibawa pulang. Dikembalikan setelah dipakai. Oke, mari kita mulai. Saya kasih judul sharing saya siang hari ini, judulnya The Art of Leadership, seni dalam kepemimpinan. Nah, 2 Samuel 18 ayat yang ke-18, ini ayat yang menjadi dasar buat saya sharing siang hari ini. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan baginya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu, sampai hari ini, tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Absalom gak ada lagi orang yang meneruskan warisan yang dia punya. Sampai-sampai waktu dia membangun tugunya sendiri dengan namanya sendiri. Bukan karena Absalom tidak punya anak. Absalom punya 3 anak, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Tapi hari ini kita belajar, kegagalan Absalom memberikan warisan nilai kepemimpinan membuat dia mati dengan cara yang menyedihkan. Mari coba kita pikir baik-baik. Apa yang ingin kita wariskan setelah kepemimpinan kita selesai? Jika kita ingin benar-benar menjadi pemimpin yang memiliki makna, dengar, engkau harus tahu warisan apa yang sedang engkau hidupi. Engkau harus tahu warisan apa yang akan engkau bagikan. Engkau harus tahu kepada siapa warisan akan engkau berikan. Karena seorang pemimpin diukur dari siapa yang menjadi suksesinya. So that's why dalam kepemimpinan sangat penting. Bukan apa yang kau bangun, tetapi siapa yang kau bangun. Itu yang menentukan nilai kepemimpinan. Tapi saya mengerti sekali, sebagai gereja yang bertumbuh, kita mengalami 3 masalah. Ada di teks, saudara bisa catat. Yang pertama, seringkali gembala kelelahan. Yang kedua, kebutuhan seringkali tidak terpenuhi. Yang ketiga, gembala mengabaikan tugas rohani yang paling penting, yaitu berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Setiap gereja yang sedang bertumbuh selalu kelelahan, bahkan banyak kebutuhan yang gak terpenuhi, bahkan mereka mengabaikan tugas rohani. So that's why mereka gak punya orang siapa yang akan mewariskan nilai hidup di dalam kepemimpinan mereka. Dan hari ini kau perlu tahu bahwa era kepemimpinan sekarang berbeda. Dari tahun 80-an, 90-an, bahkan tahun 2000-an. Era kepemimpinan hari ini adalah seperti ini. Engkau perlu mengembangkan setiap orang menjadi pemimpin. Coba perhatikan. Pada tahap mana proses pengembangan kehidupan pelayanan kita? Yang pertama, apakah pada tahap pengembangan diri kita sendiri? Orang seperti ini ikut conference sendirian. Dia nggak bawa anak-anak rohaninya. Yang kedua, apakah pada tahap pengembangan tim kita sendiri? Ini yang saya mau dorong. Mari belajar ke pengembangan para pemimpin. Nanti sih di rumah, apakah jawabannya tidak pernah, jarang, atau sering? Saya mau encourage, setiap pemimpin harus berfokus pada kepemimpinan tim. Karena seberapa cepat engkau akan bergerak tergantung dari seberapa banyak pemimpin beserta dengan engkau. So that's why, mengapa kepemimpinan penting? Yang pertama, karena akan ada pelipat gandaan waktu. Yang kedua, akan ada percepatan hasil. Yang ketiga, akan ada perpanjangan waktu. Hari ini saya ada di Jakarta.
Tapi bukan berarti pergerakan di Bandung berhenti. Di Bandung tetap bergerak. Semua sel grup tetap berjalan. Semua hal tetap berjalan. Why? Karena saya punya banyak pemimpin di kota Bandung. So that's why. Pemimpin sangat penting. Akan terjadi pelipat gandaan waktu. Waktu saya hanya 24 jam. Tapi kalau saya bisa menghasilkan 5 orang kayak saya, waktu saya 5 kali 24 jam. Bahkan hasilnya akan mengalami percepatan. Kalau 1 orang saya menghasilkan 20, 5 orang akan menjadi 100 orang. Bahkan akan ada perpanjangan waktu. So that's why saya ngomong gini. God's movement itu seperti perlombaan lari estafet. Bukan lari maraton. So that's why kau harus tahu siapa pelari keduamu, ketigamu, dan keempatmu. Pertanyaan buat direnungkan, jangan isi di sini, isi di rumah. Warisan seperti apa yang kita ingin berikan? Renungkan, jawabnya di rumah. Yang kedua, kepada siapa kita akan berinvestasi agar mereka meneruskan warisan kita? Coba renungkan, warisan apa yang sedang kau hidupi? Yang kedua, kepada siapa engkau akan wariskan nilai-nilai hidupmu? Karena seperti ini, yang membuat pelipat gandaan bukanlah ketika kita meningkatkan kinerja dan produktivitas. Yang meningkatkan atau membuat pelipat gandaan adalah ketika kita berhasil mengembangkan orang lain menjadi seorang pemimpin. Itu akan membuat gerejamu berlipat kali ganda. So that's why saya suka quote-nya Chris Durso. The greatest contribution to the kingdom will not be the sermon you preach, but the discipleship you raise. Itu sebabnya distribusi terbesar dalam kerajaan sorga bukan seberapa bagus khotbah yang kita persiapkan, tetapi berapa banyak, seberapa kualitas anak-anak rohani yang kita bangkitkan. Yang percaya katakan amin. So that's why ada 6 hal yang bertahun-tahun saya hidupi. Supaya setiap saudara membuat pelipat gandaan karena membangkitkan seorang pemimpin. Yang pertama adalah teaching, pengajaran. Saya percaya bahwa equipping believer to minister. Yang menarik, saya catat semua murid-muridnya Yesus matinya hampir sama kayak Yesus. Semua mati jadi korban buat sebuah movement. Dari Matius, Markus, bahkan sampai Paulus. Semua matinya nggak ada yang nggak enak. Nah tenang, engkau pasti matinya enak. Tapi saya percaya karena ini yang Yesus ajarkan, nilai yang Yesus ajarkan buat mereka. Itu sebabnya. Beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi, ada 1 orang anak masih kecil, dia meninggal. Karena setiap hari makan Indomie dan minuman gak sehat. Mati dalam usia muda. Jadi apa yang kita berikan pada anak rohani akan menentukan mereka jadi apa. Akan menentukan mereka seperti apa. So that's why, coba cek. Tema apakah yang selama ini sering kita ajarkan kepada anak-anak rohani kita ketika proses pemuridan? Sebutkan 3 tema yang paling sering diajarkan. Jawabnya nanti, jawab di rumah aja. Karena jawaban saudara akan menentukan seperti apa anak saudara. Jadi anak saudara akan persis seperti apa yang saudara kasih makan buat dia. Kalau engkau kasih makan keradikalan, dia pasti jadi orang radikal. Tapi kalau engkau kasih makan yang suam-suam, dia akan jadi orang yang suam-suam. Karena seperti apa anak rohanimu, persis seperti apa yang kau berikan dia makan. Kalau saya 1 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Mari ajarkan Yesus dengan kepenuhan, dengan holistik. Ada banyak kali kita mengajarkan Yesus setengah. Yesus baik, Yesus membuat mujizat, Yesus mengasihimu. Ajarkan pada anak rohani bahwa Yesus matinya disalib. Yesus mati jadi korban. Yesus menyerahkan nyawanya. Mari sempurnakan pengajaran kita. Supaya jangan sampai pengajaran kita menjadi sugar pengajaran. Selalu yang bagus-bagus. No. Kekristenan bicara soal korban. Nah, di dalam pemuridan,
terdapat pengajaran yang kuat. Dan saya percaya gini, pengajaran yang kuat, yang pertama, akan menambahkan nilai hidup. Yang kedua, pengajaran yang kuat pasti mengubah sikap hidup. Yang ketiga, pengajaran yang kuat mengembangkan karakter hidup. Setiap pemimpin, engkau perlu kuatkan karakter. Supaya ketika sesuatu yang besar Tuhan percayakan, dia nggak roboh. Kenapa ada banyak pemimpin yang baru goncang? Dalam uang, dalam seks, dalam kuasa. Biasanya karena karakter mereka nggak kuat. Pengajaran yang kuat akan membentuk karakter yang kuat. Saya suka quote dari R. Bernard. We study the Bible to build in our heart the character of God. So it might be expressed in our wisdom and choices. Kita belajar Alkitab untuk membangun dalam hati kita gaya hidup dan karakter Tuhan. Sehingga terpancar dalam hikmat dan pilihan-pilihan yang kita buat. PR yang pertama, coba ingat-ingat. Selama 1 tahun ini, pengajaran apa yang paling kita sering berikan kepada anak rohani kita? Yang kedua, praying. Establishing spiritual foundation. Ini menarik. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, yang Yesus lakukan adalah berdoa. Bahkan di Lukas 6 ayat 12 katakan, pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di sana. Why? Kita perlu revelation. Injilnya tetap sama, nggak berubah. Cuman packaging akan selalu berubah. Kita harus bisa inline dengan generasi. Bahkan saya suka seruannya Musa, Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Para pemimpin, coba evaluasi. Mana waktu yang lebih banyak? Kita pakai buat rapat program atau kita pakai buat berdoa? Mana waktu yang lebih banyak? Kita pakai untuk berdoa untuk anak-anak rohani kita atau kita pakai buat rapat-rapat yang lain? Kita perlu meyakini bahwa rahasia kegagalan pertumbuhan gereja ada karena kegagalan di dalam berdoa. Seorang pemimpin, berapa banyak waktu yang kita pakai untuk mendoakan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan ke dalam kita dalam 1 hari? Why? Karena waktu gereja semakin membesar, ya saya katakan seperti ini, pancangkanlah kuat patok-patok kemahmu. Mungkin yang biasa patoknya seperti ini, karena membesar akan semakin luas. Nah, karena semakin luas, wajar saya dan anak rohani saya jadi jarang bertemu. Karena jemaat makin besar. Tapi apa yang membuat tetap terikat satu dan yang lain di dalam doa. Doa membuat saya dengan anak rohani saya tetap kuat dalam satu hubungan. Gak terpecahkan oleh banyak hal yang terjadi. Karena kemah zaman dulu, kalau waktu talinya panjang, kadang kuda lewat, kadang orang lewat. Kalau kuda lewat, ikatannya gak kuat, roboh tendanya. So that's why, bangun ikatan yang kuat di dalam roh. Kalau engkau kuat di dalam roh, pasti kuat di dalam jasmani. Yang percaya katakan, amin. Hal yang ketiga, building relationship. Making a bridge into the heart. Membuat jembatan masuk ke dalam hati mereka. Saya temukan bahwa hubungan adalah sifat Bapa. Bahkan hubungan akan menyatakan Bapa. Bahkan seorang tumbuh dan dewasa dilihat dari kemampuannya, kemahirannya membangun sebuah hubungan. Bahkan ini yang saya percaya. Alat impartasi yang paling hebat di jagat raya ini adalah hubungan. Saudara lihat, kalau saudara pergi ke salon yang tukang salonnya agak gemulai. Agak gemulai. Itu yang dipotong rambutnya, kalau sering ke situ, lama-lama diubahkan. Karena sering bertemu. Mungkin yang pertama yang dipotongnya saya tampang kayak begini. Sering ke sana, bergaul dengan mereka, ingat, hubungan, alat impartasi yang paling hebat di jagat raya ini. Tampang boleh begini. Karena sering bergaul dengan mereka bisa, halo apa kabar? Iya ide ya. Why? Karena hubungan.
Dan ini yang saya temukan. Segala sesuatu yang hidup pasti karena ada hubungan. Pembapaan yang hidup pasti karena ada hubungan. Sel grup yang hidup pasti karena ada hubungan. Sudah gini, kehidupan dibangun atas dasar atmosfer hubungan. Saya buat quote, nanti baca di rumah. Quote-nya bagus banget. Saya mau baca, malu. Tapi ini bagus banget, tolong di Twitter, tolong masuk ke Instagram. Pakai muka saya. Tapi ini yang saya tahu. Pemimpin yang memberikan hidupnya membangun hubungan. Anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Saya bilang gini, dia akan taruh hidupnya buat visi yang Tuhan taruhkan. Selama engkau memberikan hidupmu buat mereka, mereka akan sangat, bukan karena takut, mereka akan willing to follow your vision. So that's why saya buat 3 hal paradigma hubungan. Where there is no pain in relationship, there will be no power in relationship. Karena di gereja, powernya bukan uang. Bukan karena saudara tiap minggu ke gereja, dan gembala saudara setiap hari Minggu duduk berdiri di depan pintu gereja, di luarnya, dan ngasih ampau. Terima kasih sudah datang. Minggu depan datang lagi ya. Oh kamu 4 kali gereja, lebih banyak uangnya ya. No. Di gereja, powernya bukan uang. Di gereja, powernya hubungan. Antara bapak rohani dengan anak rohani, yang memimpin dan yang dipimpin, hubungannya bukan uang. Karena mereka volunteer, mereka nggak dibayar. Itu sebabnya hubungannya, harganya harus karena hubungan. Where there is no pain in relationship, there will be no power in relationship. Desember kemarin, saya udah nabung dengan istri saya, kayak mau liburan ke Singapura sekeluarga. Kemudian nabung. Tepat 2 minggu sebelum kami berangkat, salah seorang anak anak saya telepon gini, Pastor, papa saya meninggal. Oh ya, it's okay, udah meninggal. Udah waktunya nggak apa-apa. Kan udah meninggal. Saya tanya, mau dibangkitkan? Oh nggak perlu, Pastor. Siapa tahu perlu dibangkitkan, saya turun. Tapi nggak perlu, ya udah oke. Tapi Pastor ada kendala. Oh ya, kendalanya apa? Pastor, ini papa saya udah mati. Udah tahu kan, tadi udah bilang. Tapi dia nggak bisa keluar dari rumah sakit. Ya jelas dong, udah mati. Dia maksudnya Pastor, dia nggak bisa keluar di kamar mayat karena pihak rumah sakit nggak mengizinkan karena kami belum bayar. Oh ya dibayar dong, saya bilang. Itu dia Pastor, nggak ada uang karena tagihan cukup besar. Nah, saya wakil gembala. Saya sangat dengan mudah telepon ke bendahara saya untuk keluarkan uang. Karena saya wakil gembala, dan ini kan Jumat. Jangan pakai uang saya dong. Ini memang buat liburan soalnya. Jadi saya waktu dia telepon, saya mau telepon ke bendahara saya, Roh Kudus ngomong gini, where there is no pain in relationship, there will be no power in relationship. Dia bilang gini, pakai uang tabungan kamu. Ini pasti suara bukan dari Roh Kudus. Ini pasti dari setan. Yang aneh, semakin saya tengking, semakin kuat suaranya. Saya bilang ke istri saya, Tuhan ngomong gini, iya. Tuhan pun ngomong hal yang sama. Saya berharap ada perbedaan. Jadi ada alasan sama Roh Kudus, itu kan gak sepakat kan? Ini sepakat lagi. Enggak banget. Jadi saya ambil uang tabungan saya, yang buat liburan, saya transfer ke rumah sakit, akhirnya dibawa ke rumah duka dan telepon saya. Pastor, terima kasih banyak. Saya senang banget akhirnya bapak saya keluar. Dia senang banget, saya sedih banget. Tapi hari ini orang itu komit sama saya. Dia kayak taruh leher buat saya. Karena dia ingat, nggak ada saya, papanya tetap di kamar mayat. But where there is no pain in relationship, there will be no power in relationship. Berikutnya, hubungan yang sejati tidak pernah dilahirkan secara profesional. Melainkan lahir dari hati. Jadi kita nggak dapat dan mampu pendekatan hubungan karena status. Gua pendeta, you ikut gua. Gua ketua youth, you ikut gua. Nggak bisa, siapa lu?
Karena hubungan gak pernah dapat diprofesionalkan. Tapi enggak, hubungan harus lahir dari hati. Bukan karena dari status. Yang ketiga, otoritas yang sejati tidak lahir melalui pendekatan status kayak tadi. Tetapi melalui pendekatan hubungan. So that's why your relationship prejudice your authority. Hubunganmu akan mendahului otoritas. So that's why saya mohon para pemimpin harus terlebih dahulu menyentuh hati sebelum menyampaikan visi, sebelum memberikan order, sebelum minta tolong. Sentuh dulu hati mereka. Sometimes orang-orang yang kita pimpin tegar tengkuk kayak orang Israel. Gak pernah gini terus. Mungkin karena kita belum mampu menyentuh hati mereka. Kita menyentuh hati mereka dengan otoritas. Gak bisa. Kau harus sentuh hati mereka. Dengan apa? Dengan uangmu, waktumu, tenagamu. Nah, coba renungkan. Berapa banyak waktu yang kita pakai dalam rapat-rapat organisasi gereja. Rapat-rapat acara dibandingkan waktu yang kita pakai untuk membangun hubungan. Mari buat balance. Yang keempat, being example. Empowering discipleship to make discipleship. Nah, menjadi contoh sangatlah penting karena people do what people see. Nah, dulu kalau saudara ke tempat kami di Bandung, kami ibadah youth tapi gak beda kayak kuburan. Sepi banget. Di saudara ke kuburan sama tempat kami gak ada beda. Mirip kuburan, cuma yang ini orangnya hidup semua. Di waktu ibadah semua dia. Well, udah teriak-teriak. Garo-garo pantat, kurang ajar banget. Nah, saya pulang sekolah Alkitab, saya lihat bahwa gak bisa seperti ini. Memuji Tuhan harus antusias dan excited. Jadi saya berdiri paling depan, saya lompat paling tinggi. Hari pertama, hari kedua. Saya kayak orang gila. Yang lain ngeliatin saya, ini pastor gue kenapa ya? Kesurupan apa ya? But saya lakukan every week. Sama sebulan, saya kumpul semua leaders. Saya kasih pengajaran nih. Memuji Tuhan, antusias. Jangan kayak di kuburan. Semua masih muda. Buat pastor, ini gimana tuh udah make up cantik-cantik, nanti luntur, gak apa-apa. Mau kayak ondel-ondel gak apa-apa. Justru dalam hadirat Tuhan, make upmu makin jelek, makin cantik. It's okay, saya bilang. Pakai heels, it's okay, taruh aja di bawah, saya bilang. Di minggu, hampir 2 bulan kemudian, setiap kali muji Tuhan, saya lihat kiri kanan. Ngapain? Saya lihat siapa leader saya yang kelompat. Saya cek. Tapi pakai acting sambil nyanyi. Oh lu oke. Terus saya catat. Oke. Lagi penyembahan nih, Saya cek siapa yang nggak angkat tangan. Saya lihat. Oke. Tapi jangan terlalu dilihat, ntar GR. Oke. Saya catat. Masih ibadah. Semua leader saya kumpulin. Tadi kenapa nggak angkat tangan? Ada masalah. Gue doain lu ya. Tadi kenapa waktu penyembahan kok cuma begini? Kenapa nggak begini? Saya train mereka one by one. Sekarang kalau saudara ke tempat kami, gak ada yang gak lompat. Why? Karena people do what people see. Nah, keteladanan pemimpin yang efektif tentang visinya, membuat gambaran tentang visi tersebut menjadi jelas dan hidup. Jadi jemaat melihat visi gerejanya di dalam keteladanan pemimpin. Itu yang harus jemaat lihat. Apa visimu? Jemaat harus lihat di dalam hidupmu. Kalau jemaat nggak lihat dalam hidupmu tentang visimu, orang bilang kita hanya omdo, ngomong doang. Dan orang nggak ada yang mau ikut kalau kita omdo. Orang harus lihat bahwa visi gerejamu di dalam hidup. Visi gereja saya ada dalam diri saya. Dan orang lihat saya. Nah, pemberian yang paling berharga, ini menarik, yang dapat diberikan seorang pemimpin adalah menjadi teladan yang baik.
Ada sebuah survei dari Opinion Research Corporation. Dia ngomong gini, karakter yang paling penting dari berbagai macam karakter adalah memimpin melalui keteladanan. Jumlahnya 26%. Pertanyaan buat direnungkan. Sebutkan 5 hal yang kita harapkan ada pada orang-orang yang kita pimpin. Sebutkan kira-kira nanti di rumah. Oke? Nah, kalau enggak udah punya 5 hal itu, sekarang nilai keteladanan hidup kita untuk setiap bidang tersebut dalam skala 1 sampai 10. Let's say, saya ingin jemaat saya antusias buat jiwa-jiwa. Itu yang saya pengen. Level 1 sampai 10, kira-kira kita udah menjadi sejauh mana dalam keteladanan. Saya pengen jemaat saya haus akan jiwa-jiwa. Ya lu cek dong. Skala 1 sampai 10, kita di level mana nih? Kalau kita masih di level 5, what do you expect? Karena jemaat melihat visi hidupmu di dalam keteladanan hidupmu. Nah, kau harus lihat. Saya kasih bocoran 5 aja. 5 hal aja. Penyembahan, penginjilan, persekutuan, pelayanan, hubungan. 5 aja. Penyembahan, penginjilan, persekutuan, pelayanan, pembapaan. 5 aja. Coba cek 5 hal ini. Kira-kira berapa skala kita 0 sampai 10. Yang kelima. Giving, discipline. Training for the future. Kelemahan orang Indonesia, apalagi yang latar belakang Jawa. Kalau saya kurang balance. Saya terlalu otoriter, kurang kasih. Tapi ada beberapa saudara yang lembut banget. Anak rarinya nakal, gak apa-apa. It's okay, I love you, it's okay. Ngerokok, it's okay. Mungkin lagi jatuh, gak apa-apa. No. Engkau gak bisa mengambil keputusan kepemimpinan dalam hati pengembalaan. Karena hati gembala selalu everything is okay. Buat dalam disiplin, engkau harus mengambil hati seorang pemimpin. Kau gak boleh mengambil keputusan kepemimpinan dengan hati gembala. Semuanya oke, gak apa-apa. Gimana pastor, saya cinta banget, tapi pacar saya beda agama, is okay. Lama-lama dia dimuridkan kan? Gak bisa. Ya gelap-gelap, terang-terang. Gak bisa. Kecuali warna kulit gak apa-apa. Ya, soalnya istri saya orang Chinese. Warna kulit gak apa-apa lah, tapi hal yang lain gak boleh, harus signifikan. Nah, begini, engkau harus memberikan mereka disiplin. Saya temukan gini, waktu pertama kali memuridkan, kalau kita gak pernah berani mendisiplin, one day waktu dia besar, dia akan kurang ajar sama kita. Nah, dulu waktu saya masih muda, saya jadi pembicara keliling. Kayaknya bangga banget. Full book, wah kayaknya bangga banget, kayak prestasi banget tuh. Jadi saya di gereja cuma sekali, 3 minggu. Dari gereja ke gereja lain, wah kayaknya wow banget ya. Datang disambut, halo pastor, wah gue datang nih ya. Terus tiba-tiba Bapak Rone saya mendisiplin saya 6 bulan. Gak boleh khotbah, diam di Bandung. Seperti mau mati rasanya. Karena menyangkut banyak hal. Ketenaran. Yang kedua, keuangan. Karena kan setiap kali keliling, puji Tuhannya ada amplop. Jadi wah cukup mengganggu saya tuh hari-hari itu. And then saya 6 bulan saya nggak kemana-mana. Saya hormati keputusan Bapak Roni saya. Jadi saya 6 bulan saya tinggal di Bandung. Tiap minggu ibadah. Tapi selama 6 bulan saya tanya Tuhan tuh maunya apa? Tuhan ngomong gini, Victor, kamu harus tahu siapa yang kamu bangun. Bukan apa yang kamu bangun. Amin. Bukan petang buat Tuhan kita, amin. So saya encourage, kau harus tahu siapa yang sedang kau bangun. Nah, Dr. William Harley menciptakan konsep love bank. Jadi setiap kita memiliki love bank dengan berbagai rekening yang berbeda bagi setiap orang-orang yang kita kenal. Jadi jangan pernah menegur anak rohani, orang-orang leaders kita, sebelum kita menaruhkan love bank kita buat mereka. Jadi
anak-anak rohani saya udah tahu tuh. Kalau mereka beliin hadiah, mereka ajak makan enak. Udah ngomong gini, Kak mau diapain kita Kak? Kak mau diapain Kak? Oh enggak. Makan dulu aja, makan dulu, oke? Buffet, oke. Udah makan baru, oke kita kan buat 1, 2, 3. Kak, tapi itu kita nggak makan katanya. But engkau harus menaruhkan kasih terlebih dahulu. Lohbengnya banyakin, baru ambil. Karena waktu engkau memberikan order, engkau sudah mengambil uangmu dan diri mereka. Tanda kutip. Waktu kamu memberikan order, engkau sudah mengambil sesuatu dalam hidup mereka. Nah, kalau kita nggak pernah punya tabungan, anak tersebut akan luka. Nah, apalagi dalam mendisiplin. Nah, kalau disiplinnya semakin keras, pastikan baik-baik bahwa engkau punya tabungan yang cukup. Ada banyak anak rohani luka dengan bapak rohaninya, karena bapak rohaninya lupa. Dia nggak punya lohbeng yang cukup untuk menegur. Jadi saya nggak pernah menegur keras kalau itu bukan orang terdekat saya. Karena kalau saya negur nggak kayak orang. Ya orang, ya maksudnya saya suka keras banget. Dan saya temukan banyak orang terluka karena perlakuan saya. Saya ngerti, oh iya, lohbeng saya nggak cukup banyak. Dan saya mengambilnya minus. So no wonder mereka kecewa. Sekarang tabungan saya sudah cukup banyak. Saya bahagia banget. Nah, yang keenam, terakhir, time. Lingkaran dalam yang hebat gak tercipta begitu saja. Para pemimpin harus terus-menerus menggambarkan orang-orang yang ada di lingkaran dalamnya, baik untuk hari ini maupun untuk masa depan. Nah, bagaimana kita melakukannya? Luangkan waktu bersama mereka untuk menambah nilai hidup dalam mereka. Kemarin saya berangkat dari Bandung jam 10 malam. Karena saya masih ada beberapa meeting. Saya bawa anak-anak rohani saya. Mereka nyetir, mereka bawa mobil saya nyetir. Mereka melakukannya dengan sukacita. Mereka ngomong gini, aduh Kak seneng banget kanterin ke Jakarta. Pasti di jalan bisa ngobrol. Jadi bertiga kita jalan sampai di kilometer 65. Saya ngobrol sama mereka. Banyak hal soal hidup, soal pernikahan. Banyak hal saya ngobrolkan. Saya baru nyampe di hotel jam 3 pagi. Tapi saya harus meluangkan waktu bersama mereka. Gampang banget naik travel, gampang banget naik kereta api, gampang banget. Tapi saya mau meluangkan waktu bersama mereka untuk menambah nilai-nilai hidup mereka. Ini penting. Kita dapat mengasihi semua orang. Tapi kita nggak mampu mengekspresikan kasih kepada semua orang. Bener gak? Saya mengasihi semua saudara di sini. Tapi saya nggak mampu mengekspresikan kasih saya kepada semua dari saudara. Saya harus mengambil kurang lebih 10-12 orang. Saya mampu mengasihi dan saya mampu mengekspresikan kasih saya untuk mereka. So that's why leaders, engkau harus tahu kepada siapa engkau mengekspresikan kasihmu. Saya punya beberapa pemimpin kunci. Saya tulis nih, ada yang sebulan sekali ketemu dengan saya. Ada yang 2 minggu sekali ketemu dengan saya. Ada yang seminggu sekali bertemu dengan saya. Saya tulis. Itu sebabnya, lihat agenda kerja kita. Berapa banyak yang dalam 1 bulan kita bertemu dengan orang-orang kunci kita. Berapa banyak waktu yang kita berikan. Saya suka quote-nya Pastor Konghi. The best expression of love is time. Give quality time to the people you love. Kasih waktu. Karena uang bisa dicari. Tapi waktu gak dapat dicari. Waktu kamu memberikan waktumu, artinya orang itu berharga buat hidupmu. Nah, untuk menciptakan lingkaran dalam yang hebat, para pemimpin harus bersedia untuk meluangkan waktu bersama waktu dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam. Hal ini penting karena potensi seorang pemimpin ditentukan oleh orang-orang yang paling dekat dengannya. Orang-orang terdekat kita akan membantu kita memunculkan potensi terbaik. Hati-hati dengan siapa kita pilih yang menjadi orang terdekat. Even Yesus berdoa semalaman untuk bertemu dengan 12 muridnya. Apalagi kita.
That's why hari ini saya mau mendorong setiap kita bergerak dalam kapasitas kepemimpinan kita. Listen up. Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang melakukan hal-hal besar dengan kekuatan mereka sendiri. Pemimpinnya sebut berhasil. Pemimpin yang signifikan adalah pemimpin yang mengembangkan, pemimpin yang mengembangkan para pemimpin di bawahnya untuk melakukan hal-hal besar bersama mereka, signifikan. Saya membawa ke level yang terakhir. Pemimpin yang memberikan warisan adalah pemimpin yang menempatkan para pemimpin di bawahnya pada posisi untuk melakukan hal-hal besar tanpa dirinya. Keberhasilan youth movement di Bendera Raya di tempat kami bukan waktu saya ada. Karena every leader selalu membawa atmosfer. Tapi apakah waktu saya nggak ada di gereja, atmosfernya tetap sama? Itulah keberhasilan pemimpin. Keberhasilan tidak diukur dari apa yang kita capai, melainkan dari apa yang kita wariskan. Chris Musgrove. Bagian yang terpenting dalam lari estafet adalah yang namanya disebut dengan tempat pertukaran. Waktu saya hand over tongkat ini, apakah dia bisa menangkap atau enggak? Karena mau secepat apapun saya lari, kalau tongkat ini anak Rosa nggak bisa pegang, dia akan jatuh, maka saya namanya didiskualifikasi. Even pelatih pertamanya paling cepat larinya, paling bagus larinya. Waktu engkau gagal pass over tongkat estafetmu, engkau gagal. So that's why tempat pertukaran sangat penting. Tempat pertukaran adalah waktu engkau membangun hubungan dengan anak rohanimu. Sekali lagi saya ngomong, pelipat gandaan terjadi bukan karena meningkatkan kinerja dan produktivitas, melainkan ketika kita berhasil mengembangkan orang lain menjadi seorang pemimpin. The art of leadership, ini yang saya tawarkan. Mari menjadi pemimpin yang menjadi bapak bagi generasi. Karena pembapaan adalah seni kehidupan dalam kepemimpinan untuk mengubahkan seseorang dari nothing menjadi something. Saya nothing. Saya bertobat tahun 87 dibapai oleh Bapak Rohani saya, Bapak Nala Widya. Saya nothing. Saya lama di jalanan, hidup di jalanan, tinggal di jalanan. Itu saya. Tapi karena saya memberikan diri saya untuk dibapai. Bapak Rohani saya nggak sempurna. Saya pun nggak sempurna. Sesuai pembapaan adalah seni kehidupan yang luar biasa. Karena dua pribadi yang nggak sempurna mengkomitmenkan diri untuk pembapaan. Jadi kalau ada konflik, it's okay. It's okay. Tapi saya ngomong gini, engkau boleh punya banyak pengajar. Tapi engkau hanya boleh punya satu bapak. Karena pembapaan, seni kehidupan dalam kepemimpinan. Untuk mengubahkan seorang dari nothing menjadi something. Katakan, amin. Bertanggung Tuhan, amin. Saya mau terakhir yang ini. Let's say seseorang lahir 1975 sampai tahun 2090. Kelamaan emang apa-apa. Nah, bayangin ya, 1975. Ada strip 2090. Nah, dengar ya. Strip ini usia hidup. Usia hidup saudara. But, koma, titik ini usia dampak kehidupan saudara. Titik ini adalah dampak dari strip tadi. Kata dia ada strip. Strip ini akan terlihat ketika koma meninggal. Titik ini adalah dampak dari kehidupanmu. Dampak dari kepemimpinan saudara. Bukan di strip. Di strip kita masih ada. Tapi di koma udah meninggal. Titik-titiknya waktu orang lihat selama kita hidup itu apa? Adakah warisan yang kita berikan buat generasi? Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Kita akan buka sesi untuk tanya jawab.
sesuatu yang membekas di saya. Tadi Pastor Victor bilang seperti lomba estafet. Jadi kadang saya juga berpikir bahwa pemimpin harus orang yang paling hebat, paling cepat, paling kuat, dan paling berpengaruh. Tapi hal yang paling penting tadi Pastor Victor bilang adalah bagaimana seseorang lagi menangkap tongkat itu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa yang saya tangkap. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung angkat tangan, dari pihak kami akan coba berikan mic untuk Bapak Ibu bertanya untuk Pastor Victor. Tolong jangan yang susah-susah, yang biasa-biasa aja. Boleh dari sebelah sana, sebelah kiri saya. Ya Ibu, minta tolong mic-nya. Sebentar Ibu ya, biar kita semua bisa dengarkan sama-sama. Boleh namanya dulu Ibu, biar kita kenal sama-sama. Selamat siang, Pastor Victor. Saya Ibu Elia, saya seorang ibu gembala. Tetapi dalam 1 tahun ini saya doa dan passion saya juga ke situ. Saya mendirikan sebuah komunitas pelajar. Dan sebentar lagi ini 19 November kami 1 tahun ya SOGG Community, dan itu sudah berjumlah hampir 150 ya, setiap bulannya tuh bisa bertambah. Kami adakan sebulan 2 kali. Yang menjadi pertanyaan saya dalam 1 tahun itu saya belum menemukan baru 1 bulan yang ini aja, tapi dalam hampir 1 tahun saya belum bisa menemukan ada bibit-bibit unggul, tapi untuk dipercayakan menjadi ketua youth-nya sendiri, saya masih belum bisa dapat. Karena menurut saya itu juga tanggung jawab yang besar. Nah, tetapi kira-kira hampir 1 bulanan ini, saya sudah mulai menemukan. Tetapi saya nggak bisa menyerahkan penuh. Jadi masih dalam pantauan saya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, Pastor Victor kan punya pengalaman di bidang youth ini. Kira-kira adakah jeda waktu untuk kita bisa melihat bibit-bibit unggul yang terpendam dalam diri anak-anak youth ini? Terima kasih. Ya, yang pasti untuk mencari bibit unggul, yang pertama, Ibu jangan buat standar yang terlalu tinggi, Bu. Standarnya jangan tinggi banget sampai hanya monyet yang bisa naik, Bu. Ya, karena tinggi banget standarnya. Betul. Ya, jangan jangan. Ibu jangan lihat saya, Bu, saya bukan monyet, Bu. Ibu lihatnya senang banget sama saya, Bu. Bu, saya Victor, Bu. Si Ibu, Nah, Bu, standar Bu jangan terlalu tinggi, Bu. Jangan. Tetap buat standar, cuma jangan terlalu tinggi. Sampai hanya orang kudus yang 40 hari 40 malam doa puasa baru dapat. Ibu tetap buatkan beberapa standar, tapi tetap harus buat make room buat mereka. Karena sama, waktu pertama kali kita mimpin, kita nggak bisa sempurna. Jadi make room buat kesalahan mereka. Justru waktu kita lihat mereka salah, kita bisa kasih mereka masukan. Tapi it's okay, Bu, kasih kesempatan memimpin. Misalnya dia memimpin puji-pujian, memimpin ibadah raya sebagai youth leader, it's okay. Sesuai kemarin saya bilang, kita berikan mereka otoritas, tapi tanggung jawab tetap ada di kita. Seperti itu. Menjawab, Bu, ya. Jadi it's okay, Bu. Kalau salah it's okay, kasih tahu aja. Nah, karena orang salah ada 2. Yang pertama, dia tahu tapi dia nggak kerjakan. Yang kedua, emang dia nggak tahu apa-apa. Dan dimarahin dong. Jadi equipping dulu, Bu. Punya standar, make a room buat mereka. Buat ruang salah buat mereka. It's okay. Oke, Bu, ya. Ya, bagus sekali. Kalau katanya nggak ada noda nggak belajar ya. Kalau kata iklan. Oke, mungkin Bapak Ibu ada lagi. Tadi dari sebelah situ dulu, dah angkat tangan. Udah ada. Sorry. Ya, silakan Ibu. Ya, makasih. Shalom, Pastor. Saya akan menanyakan 2. Yang pertama. Satu aja, Bu. Ya, boleh. Bercanda, Bu. Ibu serius banget ah. Yang pertama, Ya, Bu. lebih efektif pemuritan itu kelompok homogen atau heterogen? Maksudnya cowok sama cowok atau cowok sama cowok cewek gitu ya. Terus yang kedua, apakah pemuritan ini juga efektif jika diterapkan kepada kelompok yang lebih dewasa?
seperti dewasa muda begitu. Terima kasih. Ya, saya lihat yang pertama Bu ya, saya jawab dulu yang kedua. Pemuridan untuk saling gampang. Bu, mana Bu? Bu, Pemuridan untuk segala usia Bu. Opa oma juga bisa dimuridkan. Semua mampu Bu, jadi pemuridan gak ada batas usia. Bahkan Rick Warren katakan, gereja yang kuat kalau dapat meng-caring jemaatnya secara pribadi. So that's why pemuridan gak ada batas usia. Nah terus pertanyaan pertama, lupa saya apa tuh Bu? Jadi apa? Oh oke. Nah saya sangat menyarankan pemuridan sebaiknya jangan heterogen, tapi homogen. Pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau heterogen, selalu terjadi hal-hal yang diinginkan. Selalu terjadi. Saya pernah mengalami Bu, yang heterogen. Pasti at the end, ada percintaan terjadi. Entahkah anak rohani mencintai bapak rohaninya, bapak rohani mencintai anak rohaninya, karena heterogen. Karena perasaan kan kebentuk ya Bu, sering ketemu. Misalnya yang perempuan, oh koko aku pusing, aku pusing. Ya dia doain, sentuhan pertama nggak apa-apa, kedua jatuh hati. Nyetrum. Contohnya saya nikah sama anak rohani saya. Anak rohani saya, ya. Jadi biarlah ini yang mengalami hanya saya. Yang lain saya nggak mau. Saya murni, nggak juga lah. Nggak. Tapi saya sangat menyarankan Bu, jangan heterogen. Karena nanti kayak saya. Sebaiknya homogen karena laki-laki lebih pakai pikiran, perempuan lebih pakai perasaan. Jadi saya percaya kalau homogen, bapak rohani ini bisa sangat menjawab kebutuhan mereka dibandingkan heterogen. Gitu Bu ya. Oke Bu. Follow me ya, bukan follow Jesus jadinya. Oke, Bapak yang sebelah sana tadi di belakang ya, ada ya? Yang mau tanya? Oke, silakan. Shalom, Pastor Victor. Saya Yanto dari GBI, saya sebagai youth pastor. Saya mau tanya, bagaimana cara kita pada waktu kita mau menghadapi ketua dari youth yang maaf kata tanda kutip itu pasif. Thank you. Nggak ada sambungannya Pak. Oke, bagaimana? Apa tadi Pak? Bapak. Oke, menghadapi ketua youth yang pasif. Bapak gembalanya, youth pastornya, punya ketua youth pasif. Bapak pasif nggak? Apa? Kenapa? Nggak pasif? Masa? Bohong ah. Bilang pasif biar gampang jawabnya. Bilang aja pasif. Ya. Oke udah. Nah kalau pasif, karena Bapak juga pasif. Itu jawabannya Pak. Ya udah. Jawab. Bapak sih. Oh enggak Pak. Bercanda. Pulang dia Pak. Jangan pulang Pak. Seperti contoh saya tadi Pak. Ibadah kami nggak ada bedanya kayak kuburan. Jadi waktu saya belajar, 1 bulan pertama saya kasih teladan. Saya melompat dengan antusias, excited, saya bilang amin, saya bilang yes. Sebelum mereka lihat saya kayak orang gila, nggak ada kerjaan. Bulan kedua, saya mulai training mereka. Nah, Bapak harus menjelaskan why-nya. Ketika orang tahu why, the how become easy Pak. Yes. Jadi harus tahu dulu why-nya. How-nya gampang banget. Nah mungkin Bapak harus punya waktu yang dia secara personal, pribadi, jelaskan why-nya apa. Kenapa dia harus aktif. Apalagi dia ketua youth ya. Berat tuh Pak ketua youth kalau pasif. Nanti yang lain pasif juga Pak. Nah kalau kedua, tumpang tangan Pak. Gambar juga tumpang kaki. Pasti Pak, sesuatu terjadi. Pasti. Ya, pulang ke, Bapak kota mana Pak? Jakarta, pulang ke Jakarta. Sini juga jangan jauh-jauh. Tumpang tangan, tumpang kaki. Pasti berubah.
Menjawab Pak, menjawab. Tapi yang tumpang kaki jangan Pak, bercanda. Kita serius lagi. Oke, boleh tadi sebelah sini ya, ada yang mau tanya. Oke, boleh silahkan. Shalom, saya Lucy. Saya mau nanya, kalau untuk kepemimpinan itu ada jarak rentan usia antara kakak mentornya sama adik yang dimuridkan ini enggak? Soalnya kalau misalnya di usia 12-13 itu usia-usia yang labil. Nah, kalau dia dimentorin sama kakak rohani yang umurnya mungkin rentannya cuma 2-3 tahun, itu kan perbedaan usia yang sangat nggak banyak ya. Jadi kalau menurut Pastor seharusnya usia berapa jarak usianya? Terus kalau untuk apa ya? Mentorin anak-anak yang umur 12-13an itu sebaiknya dari kakak mentor yang usia berapa? Ya. Nah, gak terlalu jauh juga. Jadi jangan sampai gini. Ibu memberikan kepada seorang opah anak rohani umur 12 tahun. Ya, terlalu jauh ya. Opah udah mikirin peti mati, si anak lagi masih mau mikir mau kuliah di mana, segala macam. Ya, jadi Bu, jangan terlalu jauh jaraknya, Bu. Tapi buat usia 12-13 tahun saya sangat menyarankan mahasiswa. Karena kalau masih SMP, SMA itu masih usia labil. Saya jarang menemukan SMP, SMA udah stabil. Ya, mereka masih labil. Kadang hari ini bisa lompat 2 meter, muji Tuhan, excited banget. Minggu depannya nggak gereja, kenapa lagi pusing, nggak kayak gitu tuh. Ya, pusing. Jadi emang usia SMP, SMA labil Bu, jangan kalau saya. Kalau saya boleh kasih saran mungkin yang mahasiswa itu lebih dewasa, lebih mature. Cuman jangan terlalu jauh juga Bu ya, yang usia 12-13 tahun dipegang sama dewasa muda, saya pikir terlalu jauh. Nanti Om ke kafe enggak, Om capek, susah tuh kayak gitu. Ya, kasihan banget tuh. Ya, jangan terlalu jauh sih Bu ya, tapi mungkin yang kuliah oke sih Bu. Menjawab Bu ya. Oke. Iya, oke silahkan selanjutnya. Waktu habis loh nih Pak. Oke. Sorry. Nama saya Wahyu dari DBI Eklesia. Saya dari kami mau memunculkan pemimpin generasi muda. Bagaimana caranya untuk menjadi pemimpin baru? Udah. Pertanyaannya bagus banget. Semua di bahan saya. Bagus banget, tapi tinggal baca di rumah. Semua udah ada ya tadi yang 6 tuh. Ya, nanti pulang ke gereja, diskusiin yang 6 tadi. Oke. Yang pertama kasih pengajaran yang kuat. Yang kedua kasih dia apa tadi? Lupa saya juga. Oh ya benar-benar. Teaching, praying, building relationship, being example, giving discipline, and then time. Nah, diskusi nanti dengan rekan kita di sana. Nah, mulai one by one di breakdown. Pengajaran seperti apa nih yang kita kasih. Terus, udah belum kita jadi contoh dengan pengajaran yang kita berikan. Terus, sedalam mana kita membangun hubungan dengan mereka. And then, mulai ada nggak kita kasih disiplin. Dan terakhir, berapa banyak waktu yang kita berikan. Nah, fokus ke 6 aja. Harusnya sih generasi baru akan muncul. Dia mungkin juga akan menemukan poin yang ke-7, poin yang ke-8 pasti amazing. But at least fokus ke 6 yang tadi. Pasti gerejamu akan bertumbuh. Punya next gen. Amin. Oke, masih ada waktu kita. Iya, pertanyaan terakhir. Pastor Victor lapar. Pastor. Saya jadi takut tanya. Oke. Iya, maaf. Halo, saya Ken dari GBI Sungai Yordan. Saya mau nanya, jadi kan kalau misalkan kita suka ngomong relevansi. Awas baiknya kena pastor lo tuh. Oh, iya. Ini pastor pengurapannya tinggi banget Pak. Tumbang nanti Pak. Ya, saya nanya kan, jadi sekarang church talks about relevancy dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempat saya kami mengalami kendala di mana it's hard to bawa relevansi dalam rohani, di mana
Jadi banyak aktivitas-aktivitas yang orang-orang excited waktu ikut kayak hang out, retreat dan lain sebagainya. Tapi when we talk about prayer meeting atau tantangan buat terima Yesus dan lain sebagainya, itu tuh kayak dua hal berbeda gitu. Jadi orang tuh kayak nggak dapat, jadi susah buat ini. Nah, ada langkah-langkah nggak? Karena banyak anak-anak tempat kami yang kita utus ke ECC dan youth leader kami juga utusan dari ECC. Jadi kita juga pengen belajar. Thank you. Oke. Jadi harus pilih-pilih event dan audiensnya siapa. Saya waktu lahir baru pertama kali, saya nggak mau doa-doaan. Apa yang dengar doa semalam ceria? Emang judulnya semalam ceria? Yang tadinya semalam suntuk, ngantuk tuh ya. Emang kadang judul bagus banget ya, iklannya bohong banget tuh, semalam ceria, doa semalaman, nggak ada ceria-ceria, ngantuk yang ada. Jadi setiap programnya kita harus tahu siapa audiensnya. Kalau prayer meeting jangan suruh jiwa baru. Dengan berdoa, dijauhkanlah kiranya daripadaku. Jiwa baru nggak mungkin, tapi buat prayer meeting mungkin buat leaders is okay. Buat subgroup leader, zone supervisor is okay buat prayer meeting. Cuma buat acara-acara kayak hangout segala macem, kelihatannya nggak rohani, tapi itu rohani. Waktu kita bawa hadirat Tuhan ke sana, even tempatnya di kafe, itu rohani. Jadi yang rohani bukannya di gereja aja, dimanapun tempatnya rohani, asalkan membawa atmosfer hadirat Tuhan. Ya, jadi bedakan antara rohani dan rohana. Ya kan, nggak nyambung sih emang. Nggak nyambung. Menjawab ya. Oke. Ada SMS masuk nih, Pastor. Kita tutup jam berapa? Habis, terakhir. Terakhir ya. Ya, puji Tuhan. Yes. Dia mau bertanya begini, Pastor. Saya mau bertanya tentang art leadership. Bagaimana teknik dan seni dalam membangun hubungan? Akan tadi tinggal dibaca. Saudara, kalau saya ngajar jangan lihat saya. Saya emang ganteng dari sananya. Lihat bahannya. Ayo, terbalik ah. Udah, gue pulang ah. Nggak didengar ini mah. Saya. Udah, oke. Yuk kita berdiri sekali lagi, kita doa. Ini doa ya, nggak bertanya, doa. Kita doa. Kami bersyukur buat siang hari ini, hamba berdoa dari kiri ke kanan, depan ke belakang. Berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, kami perlu kasih karunia Tuhan untuk menghasilkan pemimpin yang baru. Kami tahu apa yang kami pelajari ini bukan teori, tapi ini kehidupan yang harus diberikan. Sementara kami tahu, kami juga punya kehidupan. Tuhan tolong kami supaya kami mau menjadi roti yang terpecah-pecah untuk generasi ini. Karena setiap kali ada roti terpecah, kehidupan akan terjadi. Memberkati semua para pemimpin, engkau boleh pulang memultiplikasikan hidupmu. Supaya akan ada percepatan di tempat di mana Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa dan setiap kita yang percaya berkata, amin. Tuhan